Yesus corporeality bukanlah Yesus yang maha kuasa, yang maha tahu, dan sumber hidup, seperti Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Yesus corporeality adalah sederajat dengan malaikat Gabriel yang membutuhkan kehadiran malaikat Mikael untuk menghadapi Lucifer. Saya mengutip dari buku Rahasia Kitab Wahyu buku pertama dari Dr. Erastus Sabtono dalam halaman 92 dan 93. Pemimpin kerajaan Persia adalah gambaran dari sosok Lucifer. Mikael datang untuk membantu Allah anak menghadapi penguasa tersebut. Mikael disebut sebagai salah seorang dari pemimpin-pemimpin. Tentu, pemimpin di sini adalah pemimpin para malaikat. Dalam kisah ini, dikesankan Allah anak secara fisik tidak bisa menghalau Lucifer, membutuhkan kehadiran Mikael untuk menghadapi Lucifer. Dan dalam halaman 94 dinyatakan bahwa bahkan dalam Daniel pasal 10 ayat 13, Allah anak tidak berdaya secara fisik menghadapi Lucifer. Teologi corporeality dari pendeta Erastus Sabtono dengan jelas memberitakan Yesus yang lain. Bukanlah the Jesus yang disaksikan dalam kitab suci, yaitu the Jesus yang diberitakan oleh Rasul-Rasul Yesus, tetapi a Jesus yang diberitakan oleh guru-guru palsu. Dan orang-orang yang menerima dan percaya a Jesus tidak mendapat keselamatan. Yesus yang diberitakan oleh teologi corporeality bukanlah Yesus yang memiliki keilahian yang sama dengan Bapa, yang maha tahu, yang maha kuasa. Tetapi a Jesus yang persis sederajat dengan malaikat Gabriel. Yaitu Yesus yang mana ketika ditahan 21 hari lamanya oleh pemimpin kerajaan Persia, yaitu anak buah Satan, harus dibantu oleh Mikael, datang menolongnya. Baru dibebaskan dari raja-raja orang Persia. Itulah Yesus yang diberitakan oleh teologi corporeality. Akan tetapi, Yesus yang disaksikan dalam kitab suci dan yang kita percaya dan yang kita beritakan adalah sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang memiliki kemahatauan, kemahakuasaan seperti Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, baru disebut anak Allah dengan diperanakan Bapa oleh kuasa Roh Kudus melalui perawan Maria. Tapi tetap dia adalah Allah dan the Son of God, anak Allah. Kita mau tahu tentang apa perbedaan antara Mesias dan malaikat Gabriel melalui Daniel pasal 10. Saya sedikit memberi inti daripada ayat-ayat kitab Daniel pasal 10. Daniel pasal 10 ayat 1 sampai dengan 4 menjelaskan bahwa Daniel bersama-sama dengan teman-temannya ke sungai Tigris lalu berpuasa selama 21 hari lamanya. Lalu kitab Daniel pasal 10 ayat 5 dan 6 menjelaskan bahwa Mesias sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal sebelum berinkarnasi menampakkan dirinya kepada Daniel. Mengapa katakan demikian? Karena ciri-cirinya adalah yang memiliki rupa yang sama dengan Kristus yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai dengan 16.
Mesias yang digambarkan dalam Daniel 10 ayat 5 dan 6 memiliki rupa yang sama dengan Kristus yang dijelaskan dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai dengan 16. Daniel 10 ayat 7 sampai dengan 9 merupakan efek dari perjumpaan Daniel dengan Mesias yang maha tahu, yang maha kuasa. Sedangkan Daniel 10 ayat 10 sampai dengan Daniel pasal 11 ayat 1 ini mengenai malaikat Gabriel. Daniel menerima pesan dari malaikat Gabriel. Daniel pasal 10 di ayat 11, Gabriel berkata bahwa aku diutus kepadamu. Dan yang mengutus Gabriel adalah Mesias yang di ayat 5 dan 6. Sekarang kita mau baca Daniel pasal 10 ayat 1 sampai dengan 6. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis, dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Saya baca kembali ayat 5. Ku angkat mukaku, lalu aku lihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Ayat 6. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Di dalam ayat 5 dikatakan nampak seorang yang berpakaian. Mesias digambarkan dengan beberapa ciri. Pakaiannya kain lenan. Pinggangnya berikatkan emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis. Wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. 7 deskripsi ini dengan jelas menunjukkan Mesias yang sebagaimana digambarkan dalam Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai dengan 16. Maka andai kata Mesias dalam ayat 5 dan 6 ini disamakan dengan malaikat Gabriel di dalam Daniel pasal 10 ayat 10 dan seterusnya, jelas memberitakan Yesus yang lain. Yaitu Yesus yang lain yang bukan yang maha tahu, yang maha kuasa. Dan bukan pula sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kemudian Daniel pasal 10 ayat 7 sampai dengan 9 merupakan efek dari perjumpaan Daniel dengan Mesias. Kita mau baca Daniel 10 ayat 7 sampai dengan 9. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya.
Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tidak perlu penjelasan tambahan. Kalau Daniel pasal 10 ayat 10 sampai dengan 21, malaikat Gabriel berjumpa dengan Daniel lalu menyampaikan message, dan isi pesan adalah tentang peperangan di udara. Daniel pasal 10 ayat 13 dan pasal 10 ayat 20 sampai dengan pasal 11 ayat 1. Dan juga tentang apa yang akan terjadi pada bangsa Israel pada hari-hari terakhir. Daniel pasal 10 ayat 14 dan pasal 11 dan pasal 12. Sekarang kita mau baca Daniel pasal 10 ayat 10 sampai dengan 12. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Saya bacakan lagi Daniel 10 ayat 11 bagian A. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Rasa katanya kepadaku. Ini adalah malaikat Gabriel yang katakan kepada Daniel. Kata malaikat Gabriel kepada Daniel. Lalu dalam kata malaikat Gabriel dikatakan sebab sekarang aku diutus kepadamu. Aku diutus kepadamu artinya malaikat Gabriel diutus kepada Daniel oleh Mesias sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang dijelaskan di ayat 5 dan 6. Sekarang kita baca ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Pemimpin kerajaan orang Persia adalah Pangeran Satan dari kerajaan Persia. Satan adalah raja atas kerajaan-kerajaan di dunia. Dan Satan memerintah melalui pangeran-pangeran kerajaan seperti pemimpin kerajaan orang Persia. Di atas kerajaan-kerajaan dunia ada pemimpin-pemimpin kerajaan di bawah Satan. Dan mereka berusaha untuk menghalang-halangi nubuat Allah tentang kerajaan-kerajaan dunia. Tapi Allah juga memiliki malaikat-malaikat yang dipercayainya seperti malaikat Mikael, malaikat Gabriel untuk menggenapi nubuat-nubuat tentang kerajaan-kerajaan di dunia. Dan hal ini menyebabkan terjadinya peperangan di udara. Tidak bisa dihindari terjadinya peperangan di udara. Dan sesuai dengan hasil peperangan, kalah atau menang, kerajaan dunia didirikan atau dikalahkan, lalu digantikan dengan kerajaan lain.
Di atas kerajaan-kerajaan dunia ada malaikat-malaikat jahat yang diutus oleh Satan. Seperti pemimpin kerajaan Persia, dan pemimpin kerajaan Yunani. Tetapi ada juga malaikat yang baik yang diutus oleh Allah. Seperti malaikat Gabriel, malaikat Mikael, yang diutus oleh Allah untuk menjatuhkan atau menggantikan dengan kerajaan lain sesuai dengan nubuat-nubuat Allah. Demikian juga di atas manusia ada malaikat-malaikat yang diutus oleh Satan. Dan ada juga malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah. Jikalau seseorang memiliki banyak malaikat yang baik sebagai akibat hidup kudus dan setia, ia dapat melakukan banyak pekerjaan besar untuk kerajaan Allah dan nama Yesus. Matius 18 ayat 10, Ibrani 1 ayat 14, dan Yudas ayat 9. Jadi pelayanan seseorang ditetapkan menurut jumlah malaikat yang mempengaruhi dia. Sekarang saya akan membaca kembali di ayat 13 bagian B. Aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Kalimat ini dalam King James Version. And I remained there with the kings of Persia until Michael delivered me. Maka terjemahan kalimat, dan saya tetap di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia sampai Mikael membebaskan saya. Raja-raja orang Persia adalah malaikat-malaikat Satan, yang adalah malaikat-malaikat di bawah pemimpin kerajaan orang Persia. Jadi ada pangkat-pangkat. Secara pangkat, Satan tentu paling atas. Kemudian pemimpin kerajaan orang Persia. Lalu di bawahnya ada raja-raja orang Persia. Raja-raja orang Persia adalah malaikat-malaikat dari Satan. Dan mereka ada di bawah pemimpin kerajaan orang Persia yang ada di bawah Satan. Jadi saya ulangi secara pangkat. Satan, kemudian pemimpin kerajaan orang Persia, lalu raja-raja orang Persia. Raja-raja orang Persia menahan malaikat Gabriel 21 hari lamanya. Sampai Mikael datang menolong dan membebaskan Gabriel. Demikianlah malaikat-malaikat memiliki pangkat. Entah malaikat baik atau malaikat jahat. Maka disebut penghulu malaikat Mikael, penghulu malaikat Gabriel, dan lain-lain. Satan juga adalah salah satu penghulu malaikat Allah. Dan ketika Satan memberontak kepada Allah, yaitu ketika ia invasi dari bumi ke surga, ia membujuk sepertiga malaikat-malaikat Allah dan seluruh manusia pra-Adam bersama-sama memberontak kepada Allah. Dan di antara sepertiga malaikat-malaikat Allah ada penghulu-penghulu malaikat Allah dan ada juga malaikat-malaikat biasa. Iblis sebagai penguasa dunia memerintah kerajaan-kerajaan dunia melalui penghulu-penghulu malaikat yang dipercayainya atau yang dipercayakannya. Bukan melalui malaikat-malaikat biasa. Sekarang kita mau membaca Daniel 10 ayat 20. Kita mau loncat ke Daniel 10 ayat 20. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Dikatakan, aku kembali untuk
berperang dengan pemimpin orang Persia. Saya jelaskan dulu, ini adalah peperangan yang menggantikan kerajaan. Ayat 20 adalah peperangan antara Gabriel dan pemimpin orang Persia, yaitu pemimpin kerajaan orang Persia. Sedangkan ayat 13 bukan peperangan untuk menggantikan kerajaan. Kalau ayat 20, peperangan untuk menggantikan kerajaan. Tapi kalau ayat 13, bukan peperangan untuk menggantikan kerajaan. Hanya raja-raja orang Persia menghalang-halangi Gabriel yang membawa jawaban doa kepada Daniel. Daniel 10 ayat 21 menjelaskan penggantian kerajaan Persia ke kerajaan Yunani. Dan untuk itu harus lebih dahulu pemimpin kerajaan orang Persia dikalahkan. Dalam hal ini yang dipakai adalah malaikat Gabriel. Kalau sekarang pemimpin orang Yunani dikurung dalam jurang maut. Akan tetapi pada akhir zaman pemimpin orang Yunani akan dikeluarkan oleh Allah dari jurang maut dan akan membantu antikristus. Lalu akan mendirikan kerajaan Yunani yang lama yang akan dibangkitkan, yaitu kerajaan dunia yang terakhir. Dan antikristus sementara menentang Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya ke bumi bersama-sama orang-orang kudus. Dan malaikat-malaikat Allah akan berperang melawan di perang Harmagedon. Lalu akan dikalahkan. Sekali lagi saya katakan, antikristus sementara menentang Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya ke bumi bersama-sama orang-orang kudus dan malaikat-malaikat Allah di perang Harmagedon, lalu dikalahkan. Kita baca ayat 21. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Dikatakan, apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Kitab kebenaran adalah pewahyuan bahwa Media Persia akan dikalahkan oleh Yunani. Berarti setelah Persia akan terjadi kerajaan Yunani. Media Persia akan melawan berperang dengan Yunani. Lalu Yunani yang akan mengalahkan Media dan Persia. Pewahyuan. Dan telah tercantum di dalam kitab suci. Di dalam Daniel pasal 2 ayat 39, pasal 7 ayat 5 dan 6, pasal 8 ayat 3 sampai dengan 8, dan ayat 20 sampai dengan 25. Dan untuk menggenapi nubuat bahwa kerajaan Yunani akan datang dengan mengalahkan kerajaan Persia, malaikat Gabriel harus lebih dahulu mengalahkan pemimpin orang Persia. Dan akibatnya pemimpin orang Yunani datang. Dan dalam peperangan ini, Mikael, yaitu pemimpin kerajaan Israel, membantu Gabriel. Yang utama yang berperang adalah malaikat Gabriel dan dibantu oleh Mikael, pemimpin kerajaan Israel. Lalu dikatakan oleh Gabriel di dalam Daniel 11 ayat 1. Daniel 11 ayat 1. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius, orang Media itu. Pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu adalah saat ketika kerajaan Babel dikalahkan, lalu kerajaan Media Persia didirikan. Waktu itu Mikael yang jadi utama lalu mengalahkan kerajaan Babel dengan dibantu oleh Gabriel. Sesuai dengan nubuat kitab suci, yaitu Israel akan
kembali ke Yerusalem menurut perintah Quraisy, Raja Persia. Maka akan kembali ke Yerusalem dari kerajaan Persia ke Yerusalem untuk menggenapi nubuat ini. Pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu, saya katakan lagi, ini adalah saat di mana Babylon, negara Babel, dikalahkan. Lalu kerajaan Media Persia didirikan. Allah untuk kembalikan bangsa Israel dari kerajaan Babel ke Yerusalem, Allah telah bernubuat dalam Yeremia 25 ayat 11 dan pasal 29 ayat 10 dan Esra pasal 1 ayat 1. Dan untuk menggenapi nubuat itu, Babylon, negara kerajaan Babel harus dikalahkan. Lalu harus didirikan Media Persia. Dan untuk menaklukkan kerajaan Babel dalam peperangan udara, harus dikalahkan pemimpin atau pangeran kerajaan Babel yang memerintah kerajaan Babel di bawah Satan. Dan untuk mengalahkan pemimpin kerajaan Babel, Allah memakai malaikat Mikael. Mikael yang adalah pemimpin kerajaan Israel. Seperti dikatakan dalam Daniel 10 ayat 21. Dan ketika Mikael berperang melawan pemimpin kerajaan Babel dalam peperangan di udara, dibantu oleh Gabriel. Itu yang diceritakan oleh Gabriel dalam Daniel pasal 11 ayat 1. Berarti ketika untuk mengalahkan kerajaan Babel, yang utama adalah Mikael dan dibantu oleh Gabriel. Lalu akibatnya sesuai dengan nubuat Allah, Media Persia didirikan. Sekarang saya reviewkan bahwa inti daripada Daniel pasal 10 adalah untuk menaklukkan kerajaan Persia harus lebih dahulu di dalam peperangan di udara, pemimpin kerajaan Persia dikalahkan. Dan untuk menaklukkan kerajaan Persia, Gabriel yang diutus oleh Mesias. Itu adalah inti daripada kitab Daniel pasal 10. Ya, sekali lagi saya katakan, untuk menaklukkan kerajaan Persia harus lebih dahulu dalam peperangan di udara, pemimpin kerajaan Persia dikalahkan. Untuk itu, Gabriel diutus oleh Mesias. Gabriel mengalahkan pemimpin kerajaan Persia supaya datangnya atau terjadi kerajaan Yunani sesuai dengan nubuat di dalam kitab Daniel pasal 8, yaitu kitab kebenaran. Dan Gabriel adalah yang menyampaikan nubuat kepada Daniel bahwa apa yang akan terjadi pada bangsa Israel pada hari-hari yang terakhir dalam Daniel 10 ayat 14. Maka sebutan tentang Gabriel ada di dalam Daniel pasal 8 ayat 16, pasal 9 ayat 21, dan Lukas 1 ayat 19 dan 26. Dengan pengertian ini, sekarang kita bisa tahu dengan jelas bahwa apabila malaikat Gabriel ditafsirkan sebagai Allah anak, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal sebelum berinkarnasi, tafsiran itu benar-benar keliru, bahkan menyesatkan. Memang Yesus Corpus Delicti adalah A. Jesus, sederajat dengan malaikat Gabriel yang harus dibantu oleh Mikael dalam hal menghadapi raja-raja orang Persia. Saya katakan lagi, kalau Corpus Delicti berkata bahwa Yesus bukan Allah yang maha tahu, yang maha kuasa, tetapi
Yesus yang sederajat dengan Gabriel. Berarti bukanlah the Jesus yang disaksikan dalam kitab suci dan yang diberitakan oleh rasul-rasul. Itu disebut a Jesus atau Yesus yang lain. Dan orang-orang yang percaya dan memberitakan Yesus yang lain, yaitu a Jesus, disebut guru-guru palsu. Yang bukan diri sendiri tidak memperoleh keselamatan, tetapi menyebabkan murid-murid atau pengikut-pengikut yang mengikutinya paham itu, turut tidak mendapat keselamatan. Karena memang Yesus yang lain, a Jesus, tidak ada. Sekali lagi saya katakan, Yesus dari teologi corpus delicti bukanlah Allah yang maha tahu dan yang maha kuasa, tetapi Yesus yang sederajat dengan Gabriel. Bukanlah the Jesus yang disaksikan dalam kitab suci, tetapi a Jesus, Yesus yang lain. Yang memberitakan Yesus yang lain adalah guru palsu yang menyebabkan banyak orang dibinasakan, masuk neraka. Tapi satu hal yang patut kita selesaikan adalah ada beberapa pemimpin Kristen yang mendukung guru palsu seperti ini. Corpus Delicti memiliki Yesus yang lain, bukan Yesus yang diberitakan oleh rasul-rasul. Saya tidak mengerti mengapa Pendeta Gilbert Rumoindong beliau masih mendukung sepenuh Pendeta Dr. Erastus yang memberitakan Yesus yang lain dan Injil yang lain. Kita berdoa. Allah Bapa, kami berterima kasih karena kami telah melihat dalam kitab suci tentang peperangan di udara. Satan, iblis memiliki banyak kerajaan-kerajaan di dunia. Dan di bawah Satan ada pemimpin atau penguasa kerajaan. Seperti penguasa kerajaan Persia, penguasa atau pemimpin kerajaan Yunani, melalui pemimpin-pemimpin kerajaan, Satan memerintah kerajaan-kerajaan di dunia. Kami telah memahami Bapa. Dan Allah Bapa telah menetapkan zaman bangsa-bangsa atas kerajaan-kerajaan di dunia. Dan memberitakan kepada kami melalui nubuat-nubuat. Dan zaman bangsa-bangsa terjadi sesuai dengan nubuat yang Allah telah tetapkan. Dan untuk menggenapi nubuat-nubuat itu, Allah mengutus malaikat-malaikat, pengulu malaikat Gabriel, pengulu malaikat Mikael dan lain-lain. Lalu menggenapi nubuat-nubuat itu. Tapi Satan juga untuk menghalangi nubuat-nubuat Allah mengenai kerajaan-kerajaan dunia, sehingga terjadinya peperangan di udara. Dan sesuai dengan hasil peperangan di udara, sebagai akibatnya suatu kerajaan didirikan di dunia atau dikalahkan dan digantikan dengan kerajaan lain. Dan Bapa, kami tahu sekarang bahwa kepada manusia secara individu juga diutus malaikat untuk melindungi atau untuk pelayanannya. Kami mau hidup kudus dan setia supaya kami mendapat banyak malaikat yang baik guna memuliakan namamu, guna pelayanan. Untuk
meneguhkan kebenaran. Terima kasih Bapa. Pakailah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.